Kita lihat apa yang dilakukan oleh Tan Malaka untuk merdeka 100%. Yang pertama, beliau sangat anti dengan diplomasi. Bagi beliau strategi diplomasi itu kurang efektif. Jadi kenapa? Ya itu tadi. Dengan diplomasi kita justru kehilangan banyak. Jadi kita bernegosiasi dengan orang yang sudah menjajah kita. Jadi Tan Malaka mengkritik orang-orang yang strateginya kita kadang menyebutnya istilah kooperasi. Jadi strategi kerjasama rundingan. Ya kan kita ada banyak perundingan itu, perundingan Linggarjati lah, Renville lah, dan lain sebagainya. Yang hasilnya justru kita kehilangan banyak. Orang-orang yang berdiplomasi itu istilah beliau inlanders alat. Jadi kaki tangan imperialis. Pribumi tapi jadi alatnya para penjajah. Logikanya Tan Malaka sederhana. Kata beliau, kalau ada maling masuk rumahmu, ya diusir. Kalau perlu dipukul. Lah kok malah diajak rundingan? Kok diajak membahas terus berapa banyak yang jatahmu, berapa banyak yang jatahku? Lah kan dia maling. Kalau ada maling ya diusir sampai dia pergi. Total. Kalau tidak mau ya dipukul bila perlu. Tapi kok terus malah diplomasi, berunding, terus minta kompensasi ini, kompensasi itu. Itu yang dikritik oleh Tan Malaka. Makanya tadi kalimat yang paling awal waktu ketemu Bung Karno, Bung Hatta tadi kan agak keras, agak pedas. Ya kalau masih seperti itu ya sudah. Ini mungkin hari terakhir aku ketemu sebagai sahabatmu, besok kita musuhan. Karena kita beda haluan, beda jalur. Nah, jadi beliau menganggap strategi yang dilakukan oleh banyak tokoh itu tidak pas. Harusnya tidak begitu. Melawan penjajah, ya diusir itu saja titik. Ya perundingan di antara kita, tidak kita dengan mereka. Kalau perlu ya dipukul. Nanti beliau nulis strategi-strategi perlawanan ketika kita di pihak yang lemah. Makanya beliau nulis buku yang aksi massa itu. Gimana sih caranya melakukan pemogokan, caranya melakukan demonstrasi, caranya melakukan unjuk rasa yang efektif. Baik. Jadi rumus pertama, jadi beliau ingin merdeka 100% tanpa harus kompromi-kompromi. Yang kedua, kalau ini mengkritik kita semua lewat Madilognya. Jadi kalau Madilog ini perjuangan epistemologi. Kenapa sih kok susah sekali membangkitkan orang Indonesia itu? Cara nalarnya keliru. Cara berpikirnya kurang pas. Jadi susah maju. Kebanyakan kita mikirnya ya bau-bau klenik, bau khurafat, bau-bau hantu-hantuan kayak kalian sekarang itu kan begitu. Jadi asik sekali kalau membahas itu. Fenomena apapun dibaca dengan sudut pandang yang begitu. Sementara dunia ini sedang berlomba-lomba teknologi. Sampai hari ini AI luar biasa, ya kita masih sibuk dengan pocong, kuntilanak. Ya, kita kuat di situ, makanya dikritik oleh Tan Malaka. Ketika beliau nulis Madilog materialisme, dialektika dan logika. Yuk berawal dari yang konkret, yang nyata, yang materi.
Hidup nyata kita ini loh, ayo diurusi. Kemudian dialektika perjalanan hidup, bagaimana pertemuan antar materi yang boleh sebut dialektika. Kemudian ya hidup yang logis dengan logika. Di situ nanti kita bisa lebih taktis, lebih strategis untuk merancang kemajuan. Jadi kalau hanya mengandalkan yang supranatural, yang gaib-gaib, bukan berarti keliru, tapi ini kita sedang perjuangan untuk merubah situasi konkret hidup kita. Disitulah beliau nulis Madilog. Jadi ini kalau dalam bahasa yang lain ini perjuangan epistemologi. Kalau nalar kita nalar inferior, cara berpikirnya pasif, permisif, yang gaib, ya sudah. Sulit kita maju. Nanti dijajah ndak apa-apa. Yang penting besok kita masuk surga duluan. Kita kalah di dunia ini ndak masalah, yang penting kita banyak begitu nalarnya. Jadi sulit diajak maju. Kalau kita ingin berkuasa menang kata Tan Malaka, kita harus merdeka dalam berpikir. Nalar kita, nalar yang logis. Bukan nalar yang mitis, yang isinya mitos-mitos. Jadi, jangan kita menunggu Ratu Adil. Kitalah yang tampil semua di antara kita jadi Ratu Adil mengatasi masalah. Kita harus berproses tambah baik terus. Nah, bukunya agak tebal, teman-teman. Bisalah sekarang dibaca, kelihatannya online juga ada. Gimana menata pikiran, membereskan nalar kita dulu. Jadi tadi yang pimpinan-pimpinan yang sudah pinter-pinter dikritik strategi kooperasinya, strategi komprominya, kita dikritik nalar kita, cara berpikir kita. Ya misalnya, wah ini cuacanya sekarang dingin sekali ya. Itu kalau bagi nalar-nalar mitis itu mungkin ya pikirannya ini mungkin Nyai Roro Kidul sedang mantu ya. Atau sedang, mesti arahnya ke situ. Padahal itu bisa dibaca secara ilmiah dengan teori tertentu, secara rasional. Tapi banyak di antara kita yang mikirnya begitu. Kalau lihat warung kok rame gitu, gitu. Pesugihan ya, ampuh banget. Nanti temenmu dapat pacar, kamu bilang, wah itu mesti pengasian itu. Gitu. Yang pikirannya mesti gitu terus. Arahnya ke mistik-mistik. Baik. Ya kadang-kadang kan gitu, kita tidak pakai logika. Nanti ada laptop rusak, ya digebrak-gebrak, didoain, diapain. Bismillah, semoga nyala. Di-fatihai, auzubillah, semoga bisa gitu. Ya dicek sekelirunya apa, errornya di mana, kan begitu. Baik, ini ikhtiar kedua. Saya tidak tahu sukses atau tidak ya beliau di ikhtiar yang kedua ini. Ingin mengubah mindset kita lebih ilmiah, lebih rasional untuk membangun. Tidak lagi terjebak dalam mitos-mitos. Ikhtiar ketiga. Beliau nanti mendirikan partai, namanya Partai Murba, meskipun tidak sukses. Untuk menghidupkan idealismenya. Murba itu ya sebenarnya istilah diambil dari zaman Singosari. Beliau melihat di naskah cerita-cerita Ken Arok zaman Singosari ada istilah murba. Murba itu artinya rakyat jelata. Nah istilah ini beliau pakai tapi sebagai singkatan. Murba adalah musyawarah rakyat banyak. Makanya beliau punya partai Murba. Cuma ya itu tadi tidak terlalu sukses karena sudah complicated situasi politiknya. Ada tarian macam-macam, beliau juga jatuh bangun. Beliau itu
Awalnya di SI, terus geser ke SI yang merah, terus di PKI, terus jadi ketuanya, terus keluar dibenci malahan sama orang PKI, dan naik turun karir politiknya, sampai kemudian mendirikan sendiri Partai Murba ini. Sebenarnya idealisme beliau ingin mempertemukan pendekatan sosialis yang dipopulerkan oleh PKI dengan yang agama yang religius seperti yang ada di Sarekat Islam. Cuma ya itu tadi, kalah pamor dengan tokoh-tokoh yang lain partai ini. Ini ikhtiar kedua. Beliau dikenal ideologinya namanya Murbaisme. Lanjut. Ikhtiar yang ketiga. Ini dilakukan di tahun 1946. Membuat satu kelompok namanya Persatuan Perjuangan. Beliau mempelopori kumpulan dari 141 organisasi politik, yo Laskar, yo termasuk Masumi, termasuk PNI, untuk mengkritik pemerintahannya Perdana Menteri Syahrir saat itu. Yo di sini nanti ada Jenderal Sudirman juga dan lain-lain masuk ke sana. Nah, saat itu kumpulan ini mengajukan pernyataan yang nanti dikenal sebagai minimum program. Program minimum untuk mengatasi situasi yang gawat darurat pada saat itu. Ini istilahnya Persatuan Perjuangan. Apa yang dituntut? Minimum program ada 7. Yang pertama menuntut pengakuan merdeka 100%. Sudah tidak usah runding-rundingan lagi. Pokoknya Belanda dan dunia harus ngaku, harus menerima Indonesia merdeka. Tidak usah pakai syarat. Ini namanya menuntut pengakuan merdeka 100%. Yang kedua, pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat itu pemerintahan republik tadi. Dasarnya tata pemerintahan termasuk undang-undang yang dibikin adalah kepentingan dan kemauan rakyat. Tidak sekedar elit-elitnya. Karena mungkin di antara keprihatinannya Tan Malaka itu seperti yang disampaikan di awal tadi, beliau gelisah ini melihat ini kemerdekaan ini rasanya kok elit sekali ya. Hanya orang-orang tertentu rasanya yang menguasai dan memiliki. Muncul banyak kelompok-kelompok borjuis yang baru. Nah, beliau gelisah dengan ini, makanya mengajukan proposal ini tetap harus kita kembalikan spiritnya, kedaulatan adanya di rakyat. Ya memang sebenarnya ya di banyak tokoh yang lain juga pandangan seperti ini ada. Formatnya yang beda-beda. Jadi kalau teman-teman baca sejarahnya para tokoh, para founding fathers itu kan sering beda pendapat, beda gagasan, beda ide. Dengan dasar yang sama yaitu cintanya pada Indonesia. Sehingga kadang-kadang ya sampai konflik, sampai tabrakan. Tapi awalnya adalah keinginan untuk bangsanya, untuk negaranya. Termasuk Tan Malaka tadi dengan Soekarno. Kemudian yang ketiga, tentara rakyat. Jadi tentara rakyat itu tentara yang melayani rakyat untuk kepentingan rakyat. Jadi bukan yang sekedar memenuhi perintahnya atasannya atau melayani pemerintahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, menyelenggarakan tawanan Eropa dan melucuti senjata Jepang. Ini kan di antara tokoh-tokoh saat itu masih maju mundur. Lah ini harta rampasan perang,
senjata-senjata yang pegang siapa. Jepang ini tawanannya, terus siapa yang harus ngurusi itu. Jadi sampai akhirnya kemudian Belanda masuk lagi, ada agresi-agresi dan lain sebagainya. Padahal sejak awal Tan Malaka dan kawan sudah itu tawanan, ya tawanan kita, senjatanya kita lucuti. Tapi ya tarian-tarian saat itu agak maju mundur, termasuk menyita hak dan miliknya musuh, aset-asetnya para penjajah itu ya sudah harusnya kita ambil saja untuk kepentingan nasional, termasuk perusahaan dan juga pertanian. Jadi ini program minimum istilah beliau. Jadi hanya 7 sih sebenarnya, tapi ya ini urgent sebelum nanti berlanjut merancang ke yang lebih detail, pembangunan yang lebih jauh. Ya meskipun ya lagi-lagi karena situasi dinamika politik saat itu, ya perjuangan-perjuangan ini kurang sukses. Kita lanjutkan. Masih ada lagi. Beliau menyebar brosur yang dikenal sebagai Gerpolek, Gerakan Politik Ekonomi. Ya isinya yang kita sebut sebagian besar tadi beliau rangkum di brosur ini. Termasuk yang tentang politik, hubungan dengan bangsa lain, dan lain sebagainya. Di Gerpolek ini Tan Malaka membagi kemerdekaan Indonesia itu ada 2 fase. Yang pertama musim jaya bertempur, dan yang kedua musim runtuh berdiplomasi. Sebelumnya kita gagah karena bertempur, tapi kemudian kita runtuh karena berdiplomasi. Jadi jaya bertempur itu antara 17 Agustus 45 sampai 17 Maret 46. Ini kan ada beberapa kali ada peperangan itu termasuk di Surabaya yang tadi disaksikan oleh beliau. Ini kita gagah, tapi setelah itu kita runtuh karena berdiplomasi. Yang kita sebut perundingan-perundingan tadi sampai konferensi meja bundar. Dan pada akhirnya kata Tan Malaka, yo justru kita rugi. Perundingan-perundingan itu kan akhirnya banyak yang wilayah Indonesia kemudian lepas, susut. Di perundingan itu bahkan ada fase Indonesia itu hanya Jawa saja. Jadi disitulah kemudian beliau menawarkan strategi ekonomi, strategi politik, termasuk strategi pendidikan. Baik, jadi ternyata tidak hanya konsep, tidak hanya idealisme, tapi beliau juga mewujudkan sendiri melalui beberapa ikhtiar, beberapa upaya. Baik mendirikan partai sampai kemudian mengkritisi ini, mengkritisi itu. Sehingga beberapa kali hidup beliau harus dari penjara ke penjara. Sampai beliau nanti, ya terakhir kemudian beliau harus meninggal, tewas. Tapi sebagaimana kata-kata beliau sendiri, kata beliau, ingat-ingatlah nanti dari dalam kubur suaraku akan lebih keras. Jadi kalau saya masih hidup seperti ini, mungkin banyak orang yang apatis dengan saya, tidak peduli dengan yang saya sampaikan. Ingat-ingat besok kalau saya sudah mati, suaraku akan lebih mengagetkan, akan lebih keras. Nah, buktinya kita baca hari ini juga rasanya kok ya masih cocok, ya masih relevan ya kritik-kritik beliau.